Selamat pagi, shalom anak-anakku semua. Berjumpa kembali dengan Misika dalam devotion pagi ini. Yuk, sebelum kita mulai, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat anugerah-Mu, Engkau sertai kami sepanjang malam tadi kami beristirahat, dan pagi ini Tuhan kami bangun dengan kesegaran yang baru, dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami juga anak-anak-Mu bersama-sama mendengarkan firman, biarlah apa yang disampaikan itu adalah rema buat anak-anak semua, juga buat kami pribadi Tuhan. Biarlah Engkau urapi mulut, bibir dan lidah hamba-Mu, agar apa yang kami katakan adalah yang dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak didik kami, juga seluruh keluarganya, biar damai sejahtera-Mu tinggal di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai dari awal pertengahan hingga akhir devotion hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak buat waktu pagi ini. Yuk kita baca di Efesus 2 ayat 2 sampai 3. Efesus 2 ayat 2 sampai 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Anak-anakku, ada yang tahu apa itu kedagingan? Melepaskan keinginan daging itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Anak-anak tahu apa itu keinginan daging? Ada yang tahu? Yang dimaksud keinginan daging adalah hawa nafsu duniawi. Jadi keinginan-keinginan kita sebagai manusia, keinginan-keinginan kita yang muncul dari diri kita sendiri, dari kedagingan kita sendiri. Karena kita ini manusia, pada hakikatnya manusia itu kan daging ya. Manusia itu lekat dengan yang namanya kedagingan. Jadi tidak heran jika keinginan daging itu seringkali menggoda kita sebagai manusia. Digoda oleh keinginan daging adalah sesuatu yang biasa mungkin, tapi menjadi celaka kalau kita ini terbiasa melakukan keinginan daging kita. Digoda oleh keinginan daging adalah sesuatu yang wajar terjadi, tetapi menjadi celaka kalau kita terbiasa untuk mengikuti keinginan daging itu. Menjadi celaka kalau kita ini terbiasa untuk melakukan keinginan-keinginan daging itu. Bacaan kita hari ini mengingatkan kita tentang kasih karunia Allah yang dilimpahkan pada umatnya. Tuhan menebus dosa manusia, menghidupkan kita meskipun kita ini harus dimurkai dan sebenarnya kita harus mati oleh karena dosa. Tetapi Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ketika keinginan daging itu merusak dan membawa kita di dalam dosa, namun semua pilihan itu ada di tangan kita. Apakah kita mau dikuasai oleh hawa nafsu atau tidak? Jadi keinginan-keinginan daging itu ada. Sebagai manusia kita punya keinginan daging itu, tapi pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau mengikuti menuruti semua keinginan daging kita, atau kita mau hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Apakah kita mau dikuasai hawa nafsu atau tidak? Itu adalah suatu pilihan, dan pilihan itu ada di tangan kita. Hawa nafsu, kedagingan kita, pikiran-pikiran yang jahat itu akan bawa kita ke dalam dosa dan mau. Maka pesan hari ini, jangan sampai kita salah pilih. Jangan sampai kita salah pilih. Karena apa anak-anakku? Karena ketika kita memilih untuk dikuasai oleh Roh Kudus dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka kita dapat menjadi manusia daging yang tetap memuliakan Allah. Jadi ketika kita memilih untuk dikuasai Roh Kudus, ketika kita memilih hidup kita dikuasai Roh Kudus, ketika kita memilih hidup kita ini dikuasai oleh Roh Kudus dan hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka kita menjadi manusia
yang walaupun daging tapi tetap kita ini memuliakan Allah. Jadi anak-anakku, pesan hari ini jangan salah pilih, tetap minta penyertaan Tuhan agar hidup kita senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih anak-anakku. Sebelum kita selesai, mungkin kita akan baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita ada di Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali ulang ya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Anak-anakku, percayalah bahwa Tuhan akan memegang masa depan kita. Tetaplah bergantung kepada Tuhan, memilih untuk dikuasai Roh Kudus, dan hidupmu akan terus tetap memuliakan Allah. Yuk, sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang walaupun singkat ini Tuhan, semoga menjadi rema buat anak-anak semua, jadi rema buat setiap telinga yang mendengar Tuhan, dan biarlah hidup kami setiap hari senantiasa memuliakan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.